Analisis sosial kepemiluan dan rencana tindak lanjut. Berbicara mengenai analisis sosial atau dikenal dengan ansos, maka berbicara mengenai sebuah usaha untuk memperoleh gambaran lengkap tentang situasi sosial dengan menggali hubungan-hubungan historis dan strukturalnya. Analisis sosial memungkinkan seseorang menyelidiki lebih jauh struktur dari lembaga-lembaga ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Karena dari struktur lembaga-lembaga itulah muncul masalah-masalah dan kesana pula berbagai kebijakan tertuju. Dalam analisis sosial ini, hal yang diselidiki adalah dimensi historis, yaitu untuk melihat hal-hal yang terjadi di suatu tempat secara berulang atau telah lama. Struktur sosial, yaitu untuk melihat struktur ekonomi, politik, dan budaya suatu masyarakat. Pembagian masyarakat yang digunakan untuk menyelidiki pembagian masyarakat menurut ras, jenis kelamin, umur kelas sosial, etnis, agama, geografis, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tingkat dan derajat permasalahan. Hal ini diperlukan untuk menyelidiki masalah-masalah yang terjadi dalam berbagai tingkat, baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Dalam kepemiluan juga terdapat analisis sosial. Tujuannya ialah untuk mengetahui dan memetakan persoalan yang terjadi pada suatu daerah saat proses pemilu dilaksanakan. Pada tahap materi ini, para peserta akan diberikan pengantar mengenai analisis sosial kepemiluan, melakukan identifikasi dan masalah sosial pemilih, memahami manajemen konflik, membangun komunitas basis, serta membangun komunikasi sosial. Hal tersebut akan diberikan oleh para narasumber yang ahli di bidangnya. Selain itu, para peserta juga akan diminta untuk membuat sebuah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini merupakan salah satu cara yang dilakukan agar para peserta SKPP dapat mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama proses belajar kepada masyarakat. Rencana tindak lanjut ini dapat dilakukan dengan membangun sebuah komunitas yang berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan ilmu tentang kepemiluan kepada masyarakat umum di daerah-daerah yang ada di Aceh. Selain itu, rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh para peserta di daerahnya masing-masing tersebut menjadi tolak ukur bagi Panwasli Provinsi dan Panwasli Kabupaten Kota untuk menilai keberhasilan pelaksanaan SKPP yang telah dilangsungkan. Harapannya, dengan adanya rencana tindak lanjut tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai demokrasi serta mensosialisasikan betapa pentingnya proses pengawasan partisipatif dilakukan oleh masyarakat. Mengingat masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini.